Attendees are in listen-only mode. Cek mic 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari Jumat tanggal 24 Juli bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Seperti biasa sebelum kami mulai kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Oke, nampaknya sudah jelas ya. Terima kasih konfirmasinya Pak Robertus, Pak Herianto, dan Pak Saiful Bahri. Langsung saja kita masuk untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa Adi Mulia. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpeluang untuk bergerak melemah secara terbatas atau bearish moderat dengan support berada di 5087, sementara resistance levelnya berada di 5192. Indeks saham regional pagi ini dibuka melemah ya, mengikuti pergerakan indeks saham di waktu semalam yang juga turunnya cukup tajam. Dow Jones minus 1,31%, S&P minus 1,23%, dan Nasdaq minus 2,29%. Ini karena memang adanya sentimen negatif yang datang dari laporan keuangan emiten yang keluar kurang mengembirakan atau beragam mix, dan juga berita mengenai bahwa Apple menghadapi investigasi atau penyelidikan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat dengan tuduhan membohongi konsumen. Selain itu juga dari data ekonomi juga kurang bagus ya. Initial jobless claim untuk minggu yang berakhir 18 Juli memperlihatkan bahwa jumlah orang di Amerika Serikat yang untuk pertama kali mencairkan tunjangan pengangguran mencapai 1,416 juta. Ini adalah 18 minggu beruntun jumlah inisial jobless claim berada di atas 1 juta, dan ini juga mematahkan tren penurunan 15 minggu beruntun pada data inisial jobless claim. Jadi kenaikan jumlah inisial jobless claim ini terjadi di tengah lonjakan kasus virus corona di Amerika Serikat yang hampir setiap hari mencatatkan rekor tertingginya, dan juga menjelang berakhirnya tambahan tunjangan pengangguran sebesar $600 per minggu ya, yang akan berakhir tanggal 31 Juli nanti. Jadi investor melihat minggu ini rasanya initial jobless claim akan kembali naik gitu. Jadi ini tentunya akan membuat proses pemulihan ekonomi di Amerika Serikat akan terhambat. Selain itu juga sentimen negatif datang dari memburuknya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok berjanji akan melakukan pembalasan terhadap pemerintah Amerika Serikat untuk menutup salah satu konsulat jenderal Tiongkok ya, tepatnya di kota Houston, Texas. Kemungkinan kalau Tiongkok membalas mungkin adalah penutupan konsulat jenderal Amerika Serikat di Wuhan yang juga memang sebenarnya udah dikosongin ya sejak adanya pandemi ini. Sementara itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi memberi toleransi pada tindakan Beijing yang ingin mengambil alih secara paksa tatanan global atau global order. Jadi itulah beberapa sentimen negatif yang menurut kami akan memperberat laju kenaikan IHSG untuk hari ini. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Unilever Indonesia. Di semester pertama 2020, Unilever mencatatkan penjualan bersih 21,77 triliun rupiah atau tumbuh 1,5% secara year on year.
Namun secara kuartalan penjualan justru turun sebesar 1,6%. Berikutnya adalah PT Pura Delta Lestari atau Demas. Rencana untuk relokasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ke Asia Tenggara memberikan kesempatan bagi Demas untuk mencapai target penjualan lahannya di tahun 2020 ini. Terakhir adalah PT Papros atau PH. PH mengkonfirmasi akan mendukung program pengembangan vaksin domestik. Untuk foreign flow analysis di pasar saham kemarin, asing mencatatkan net sell 127,76 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 34,3 triliun rupiah. Sementara IHSG kinerjanya untuk year to date ini masih minus 18,33% dan LQ45 secara year to date masih minus 20,5%. Kita ke technical recommendation. Yang pertama adalah BNGA. BNGA tren jangka pendeknya bullish dan juga untuk jangka menengah juga bullish ya. Kalau kita lihat dari akhir Mei sudah mulai trennya bullish. Trade buy di 805 dengan target price pertama di 840. Target price kedua berada di 870. Stop loss berada di 770. Berikutnya adalah MNCN. MNCN tren jangka pendeknya bearish, sementara tren jangka menengahnya sideways. Trade buy di 900 dengan target price pertama di 930 dan target price kedua di 975. Stop loss berada di 865. Terakhir adalah Java. Tren jangka pendeknya bearish, sementara tren jangka menengahnya sideways ya setelah lompat cukup tinggi di awal bulan Juni kemarin. Trade buy di 1160 dengan target price pertama di 1220 dan target price kedua berada di 1280. Stop loss berada di 1095. Demikianlah untuk Philip webinar kita pagi ini. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat mencantumkannya di question box yang tersedia. Dan juga kami ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara webinar besok ya tanggal 24 Juli pukul 15.30 hingga 17.00 dengan tema hari ini berarti nanti sore ya 15.30 hingga 17.00 dengan tema update mid-year ekonomi Indonesia ya. Pembicaranya adalah kami dari tim riset Philip Sekuritas dan juga ada rekan dari Philip Asset Management.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mulai sesi Q&A-nya. Yang pertama Pak Wisber menanyakan BTPS Pro CTRA. Lihat masing-masing. Dan TINS ya. BTPS harganya masih di rentang sideways-nya aja sih. Meski demikian kemarin doji lah ya. Close di 3250. Sebetulnya kalau masih punya posisi ditahan sih boleh aja. Kalau belum punya dan ingin masuk, baru ingin masuk, harganya tunggu saja di bawah 3200-an ya. 3200 hingga 3090 kurang lebih untuk level entry. Bagaimana dengan Pepro? Bergerak kemarin ya. Kelihatannya sih belum terlalu menarik lah ya. Apalagi kemarin-kemarinnya juga tidur lah ya di 50. Kemarin sempat sampai 55 walaupun ingin coba spekulasi dipakai untuk trading harian saja. Ketika penguatan cukup lumayan dan volume juga mendukungnya. Bagaimana CTRA? Menarik sih ya, properti agak lagging dan tinggal menunggu breakout saja. Kalaupun ingin menunggu konfirmasi sebelum masuk, buy on breakout saja Pak, boleh 685 atau breakout dari 690-an. Untuk ikut buy on breakout dengan resistance level nanti di 730. Dengan TINS, pergerakannya lumayan oke. 2 hari yang lalu break MA 200-nya ya. Sehingga hampir menyamai atau belum ya, hampir menyamai lagi level-level di awal-awal tahun ya. Next resistance kalau cukup kuat 740 bisa jadi resistance untuk kalau baru ingin masuk boleh manfaatkan 670 saja hingga 650. Pak Angga Dwi, Elsa dan Waskita sell di berapa? 8 sudah punya berarti ya. El Nusa ditunggu saja setelah ex dividend masih adjust kembali ke harga sebelum ex dividend lah ya, yaitu di sekitar 240 hingga 250. Elsa bagus trennya ya, overall masih uptrend. Demikian juga kelihatannya menguji MA 200 ya, on track menuju ke sana di sekitar 252. Waskita tipis-tipis aja ya pergerakan, tapi kemarin penguatannya lumayan. Memang masih dalam rentang sideways-nya, sehingga rentan ya untuk akan ada koreksi. Walaupun kalau misalnya memang kuat akan menjadi tumpuan yang lumayan sih untuk lanjutan uptrend gitu ya. Perhatikan saja dulu, hold saja dulu maksudnya. MACD mensinyalkan ada penguatan lanjutan. Paling nyaman dan paling dekat juga untuk sell di 750 hingga 760.
Pak Dameria, Teknikal Jasa Marga dan CTRA. CTR-nya sudah ya tadi. Untuk Jasa Marga agaknya belum saatnya untuk entry ya, karena juga masih mencari support yang baru kelihatannya. Memang sudah agak oversold ya, dan sebagai acuan boleh gunakan level 4150 dulu hingga 4100 kurang lebih untuk supportnya. Mungkin support paling bawah 4000 rupiah ya, boleh diperhatikan. Kemudian CTR-nya sudah ya. Pak Angga juga menanyakan LSIP. Cakep sih LSIP, kalau sudah punya posisi masih hold aja. On track menuju 1050 MA 200-nya dan resistance-nya juga ya. High ketika bulan Februari atau Maret awal ya kurang lebih. Pak Jahidin, materi ini selalu kami share juga Pak. Jika ingin mengaksesnya boleh di menu research yang ini, lalu ke online seminar. Bisa di-download apa yang kita tampilkan dalam webinar sehari-hari juga. Pak Agustinus, Unilever, HMSP Telkom, HMSP juga menjawab pertanyaan Pak Jonathan nih. Unilevernya dulu, termasuk recordingnya juga ya Pak Jaja. Recordingnya biasanya sih kita share di YouTube. Kalau Bapak sudah punya akun di GoToWebinar juga bisa dilihat videonya sih di video saya. Video tentang akun Philip Webinar nanti bisa diakses juga. Unilever $8.000 lah ya untuk entry, menarik sih. Makanya agak sulit untuk menuju ke bawah 8.000. Jadi jika ingin entry 8.000 dulu, utamanya baiknya ditahan untuk long term sih ya, Unilever. 8, kalaupun resistance terdekat 8125 hingga 8200 ya. Untuk HMSP, HMSP masih dicerna oleh investor, laporan keuangannya yang turun ya, pangsa pasarnya juga turun semester 1 ini. Boleh perhatikan support saja di 17.15 atau 17.10 ya kurang lebih. Lalu Telkom, boleh dicicil beli Pak di bawah 3.100 ini hingga level 3.000 rupiah lah ya. 3.100 hingga 3.000 rupiah boleh dipakai untuk area koleksi. Lebih bawah lebih baik. Dan resistance 3.100 dulu, lalu ke 3.200. Pak Antoni, Wika, Pegas, Unilever. Kemarin konstruksi lah ya beberapa, cukup lumayan, termasuk PTPP. Tapi memang penguatannya masih dalam rentang sideways-nya aja ya. Resistance 1290 atau 1300 pas
untuk level yang harus ditempuh atau dilampaui ya maksudnya untuk lanjut uptrend di Wika ini 1300. Jika breakout dari sana buy on breakout boleh dengan target level atau resistance level 1350 hingga 1400. Dan Pegasnya bagus ya kalau sudah punya posisi di bawah 1200 masih boleh ditahan karena juga belum keluar ya, tapi beberapa operasional matriksnya cukup baik ya dari Pegas, seperti volume penyaluran dari Pegas, penyaluran gas, termasuk pendistribusian maksudnya, pendistribusian gas, kemudian transmisi gas juga naik ya pada semester 1 ini. Kemudian dari anak usahanya termasuk yaitu Saka Energi ya, lifting migasnya juga naik. Memang belum keluar laporan keuangan semester 1, tapi dilihat dari nilai-nilai operasionalnya nampaknya akan ada perbaikan dari kinerja ya di Pegas. Ada peluang untuk menutup gap sih hingga 1340 1350 terdekat di Pegas. Kemudian Pak atau Bu Intan ya, PTBA, Pegasnya sudah ya, dan Adaro ya. PTPP ya penguatannya kemarin sangat baik hingga breakout resistance 1020. Kelihatannya sih masih on track ya, masih bagus. Untuk menuju 1200 ya paling jauh jika ingin dipakai MA 200. Mungkin terdekat resistennya sebelum 1200 ya 1125, 1150-an. PTBA area beli di bawah 2100 jika ingin koleksi. Ulang sih ada untuk ini ya. Sebelum ke sana mungkin 2250 dulu. Jadi 2100 ke bawah jika ingin koleksi di PTBA. Kemudian Adaro. Adaro masih oke sih ya. Dan juga kecenderungan masih bertengger di MA 9 ya, MA 9. Kalaupun ada penurunan, support boleh gunakan 1090, 1100-an. Pak Saiful tadi sudah ya PTBA dan Adaro-nya. Adaro mungkin resistance paling jauh, paling tinggi 1200 boleh dipakai. Sekitar MA 200 juga, dan kelihatannya beberapa emiten lah ya tadi, beberapa dekat-dekat dengan MA 200 sehingga boleh dipakai sebagai resistance. Pak Fahmi PTPP-nya juga sudah, Pak Hendrali, Pewon dan Antam asli juga.
Pohon cukup oke sih ya, walaupun masih dalam rentangnya paling tidak, tapi berusaha tembus resistance memang di 432, 438 ya kurang lebih ya. Untuk konfirmasi uptrend, buy on breakout saja dari 440 lah ya, dengan resistance level 460. Antam dan Asri, Antam juga udah sentuh resistance. Kalau ingin sell on strength dulu boleh dan realisasikan profitnya di sekitar ya 700-an ya kalau bisa. Kalau baru ingin entry sekitar 675 670 ya, boleh dimanfaatkan jika ada koreksi sampai sana. Alam Sutra masih dalam rentang sideways-nya aja ya. Kalau ingin koleksi sih 100 di bawah 102 130 maksudnya, di bawah 130, 129 hingga saat kayak kemarin ya 125 kalau bisa level koleksinya supaya dapat harga rendah dengan resistance level 135 ya, masih dalam rentang sideways-nya. Budwi, Asus dan Pegasnya sudah. Hardware cukup tinggi sih kalau baru mau masuk ya. Kalau sudah punya posisi boleh sell on strength saja di sekitar 1680-an. Untuk koleksi kalau bisa, kalau ada pelemahan hingga di bawah 1600 seperti tanggal 21 tanggal 20 boleh dipakai untuk koleksi ya, yaitu sekitar 1560 1555. KF kita lihat untuk Pak Rahman kemarin udah 3 kali arah ya, tapi hari ini arah lagi ya, sangat ini euforia pasarnya sangat berlebihan. 4 kali juga, 4 hari beruntun maksudnya. Kalau sudah ikutan beberapa hari yang lalu spekulasi, sell on strength sih lebih enaknya. Kalaupun baru mau masuk, spekulasinya sangat tinggi dan juga udah masuk UMA ya, radar UMA di bursa, unusual market activity. Kemudian arus dinal Pegas Antam sudah ya dua-duanya Pak. Pak Agung SMBR masih dalam rentang sideways kalau kita lihat secara teknikalnya. Level-level koleksi sih menarik hingga 9300-an. 9300 juga dipakai boleh untuk sebagai supportnya. Resistance level paling tidak 9550 dulu hingga berusaha untuk menuju 9800 kembali. Pak Safnal Martin Sido oke sih ya, anggapan sudah punya posisi. Kalau ingin di hold pun masih boleh. Untuk konfirmasi lanjut uptrend memang harus tembus 13.320-an kurang lebih ya. Dan boleh ini high sebelumnya ya, high pada bulan Juni
juga bulan April, jadi ketika ditembus akan sangat signifikan ya untuk SIDO. Pak Angga, beli saham apa untuk jangka pendek? Jangka pendek, tadi kelihatan yang sudah breakout saja, boleh dimanfaatkan. Gas ya tadi, cukup menarik sih ya. Breakout dari 1200 yang ditunggu-tunggu. Walaupun ada koreksi, boleh kecil pelan-pelan. Astra kelihatannya sih ada pelemahan ya, level 5000 pas, boleh diperhatikan untuk Astra. Tapi kalau breakdown dari sana, harganya boleh hindari dulu. Dan Inco boleh diperhatikan nih, kalian Bulisayana bertanya. Inco udah breakout juga dari level-level high sebelumnya. Malah sempat menyentuh 3400 ya. Boleh dimanfaatkan Inco kalaupun ada koreksi sedikit-sedikit gitu ya dari harga opening. Dari harga high-nya maksudnya. Seperti di level sekarang hingga level low-nya lah ya, 3290. Dan juga sektor-sektor konstruksi ya, yang penguatannya lumayan kemarin. Begitu menguat atau tidak. Nah, seperti ini koreksi-koreksi kecil boleh dimanfaatkan untuk ambil posisi tadi ya. Tadi ada beberapa yang menanyakan dan tampaknya belum sempat mencatat juga. Untuk registrasi webinar nanti sore, silakan boleh dicatat. Linknya bit.ly garis miring PSI besar semua underscore mid-year update 20. Boleh di screenshot sekalian, Bapak Ibu kalau belum dapat. Itu juga kita share juga ini di Telegram ya. Ya, lanjut. Pak Bu Melinda, Viva United Tractor BNRI
FIFA-nya ngikut-ngikut ini juga ya, saham-saham farmasi BUMN, manfaatkan saja untuk harian, Bu. Takutnya balik lagi ke level-level awal dan susah untuk keluar ketika ARB nanti. Apalagi volume juga cenderung tipis ya. Nanti tracker kalau masuk cukup tinggi sih ya. Manfaatkan saja hingga 19.000 pas lah ya untuk level entry, lumayan boleh dikonsider di sini. Untuk sekarang kalau sudah punya sih ingin ditahan masih boleh, mau sell on strength juga boleh. Mungkin lebih sell on strength ya. Nanti 19.000 boleh buyback lagi. Kemudian BMRI kemarin juga cukup baik BMRI. Tahan saja masih boleh. Kalau baru ingin ambil posisi, bolehlah cicil pelan-pelan di level harga sekarang juga hingga level 5 berapa nih? 5475 kurang lebih ya. 5475 5500 kalau ada sampai sana ya. Bullish info ini ya tadi breakout resistance ya 3400, kalau lanjut terus potensi menuju 3500 masih terbuka besar. Dan semakin dekat untuk menuju level-level awal tahun 2020-nya di sekitar 3550. Pak Indra Mukti, Adro Telkomnya sudah, INDF-nya bagaimana? Baru ex dividend ya hari ini. CBP juga. Kalau baru mau ambil posisi, menarik ya di low-low seperti ini. Boleh saja dicicil pelan-pelan hingga level 6400. BRI kalau ada pelemahan sampai di bawah 3.100 boleh memanfaatkan juga untuk koleksi beli. Untuk konfirmasi uptrend memang harus breakout dari 3.200 untuk BRI. Astranya bagaimana? Ya, tadi 5.000 pas sebagai support. Kalau memang tertahan di situ cukup menarik untuk koleksi. Tapi kalau lanjut ke bawah dan mencari support baru, kecenderungan nampaknya kelihatannya belum menarik ya, belum saatnya untuk masuk. BMRI bagusnya di berapa? Bu Evelyn sudah ya tadi barusan. Kelihatannya sudah semua pertanyaan terjawab ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat webinarnya. Dan sampai jumpa lagi di webinar Senin depan dan webinar sore ini. Jika ada yang sempat hadir juga, silakan hadir. Kurang lebih mohon maaf dan kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.